sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Begini, ini udah keterlaluan ya. Yang pertama kali dia membuat sekolah namanya Swastiastu. Itu kan suci umat Hindu. Iya. Yang pertama, yang kedua, dia melakukan kebaktian dengan memakai sesajen. Aduh. Persis yang kita punya. Oke, nggak ada masalah. Mungkin karena dia nggak punya budaya, nggak ada masalah lah. Kalau adat budaya mau diambil, oke lah, saya bisa mengerti. Lama-lama minta jantung nih. Nama Tuhan kami, Ida Sang Hyang Widi, Tuhannya dia, oke, nggak ada masalah. Tapi dibilang beranak, ya nggak terima lah. Mana Tuhan kita beranak? Iya. Nah, itu di sana letak clash-nya itu di sana gitu loh. Oke. Tapi dia sudah klarifikasi, oke, nggak ada masalah. Berarti kan dia melakukan kesalahan. Iya. Ya kan? Berarti dia melakukan kesalahan. Berarti dia itu asal copot. Ini ajaran agama macam apa kayak gini nih? Nggak ngerti ya? Sadurung jagate Nggak ngerti. puniki kawen tenang untuk Ida Sang Hyang Widiwasa. Wah, Dindaku ini udah pinter banget, langsung tahu. Kan gitu ya? Heran Ya, juga saya. Ya. Itu kan udah tahu, udah jelas. Assalamualaikum Bang Juma. Itu untuk mengkristenkan masyarakat sana Pak, yang Hindu, yang mau kristenkan jadi Dan di menyamakan. samping itu saya nggak sukanya ada bahasa bahwa dia ingin menyelamatkan bangsa-bangsa. Enak aja. Aku bagian dari bangsa-bangsa, agamaku lain. Enak aja, bangsa-bangsa macam mana. Nggak ada, nggak terima aku. Ya kan penerapannya kan 3G ya Pak ya. Gold, glory, gospel. Jadi masih di bawah sampai zaman sekarang. Waduh, ini gimana ini dikatakan ini Ida Sang Hyang Widi wasa sampun, kemudian ujung-ujungnya apa? Ring iraga. Jadi daging dia. Kok bisa? Kacau. Makanya saya tanya, makanya kalau syair Bali masuk itu dia udah nggak kacau balau tuh. Ini yang benar yang mana, menyelamatkan bangsa-bangsa atau menjajah bangsa-bangsa ini? Loh ya itu pastilah menjajah bangsa-bangsa. Nah itu buktinya kan itu bukan menyelamatkan. Nah makanya dari mana? Kita 350 tahun lebih loh sakit loh. Enak aja menyelamatkan tai kucing. Nggak. Ya kan kasih sayang Bang Sair. Alah, kamu plase aja lah, kamu plase. Kamu plase itu. Bagi saya hanya kamu plase. Saya nggak pernah ada masalah dengan umat muslim, walaupun Bali dibom, itu hanyalah oknum. Karena ajaran umat muslim itu Al-Quran itu benar. Titik, nggak ada koma itu. Kalau itu nggak ada koma. Ya, kalaupun Bali dibom itu hanyalah oknum. Tapi ini udah merendahkan banget. Ini Tuhan kami direndahkan. Nggak terima saya gitu loh. Nggak terima. Benar-benar nggak terima. Itulah perasaan kami orang Islam Bang. Lah dia mengambil kata Allah, diplesetkan pun menjadi Allah, dijadikan pun gelar. Inilah berkali-kali itu penghinaannya. Nah iyalah, pasti protes lah. Ngapain nama Tuhan kalian dipakai-pakai? Lama-lama Tuhan Hindu dipakai, Tuhan Batak dan Toba dipakai. Ini ngelamak nih lama-lama nih. Lama-lama nih. Makanya kalau saya masuk, mereka pasti kabur tuh. Pasti kabur. Aduh, parah. Karena yang saya tanyakan itu yang substansial itu adalah apakah roh Yesus itu sama dengan roh binatang? Kan dia mengatakan domba-domba, masa manusia disamakan dengan domba-domba? Kok bener-bener kacau ini. Ampun DJ. Ya. Ya iya, baru kepikiran saya ya.
Ini Ya, bukti sekali-kali akurat marah ini. ya seperti ini gitu loh. Bukti akurat ya, tidak usah terlalu jauh kita ya. Ke Bali aja dulu. Kan Bali tuh hanya beda tuh. Ya. Sang Hyang Widi kan beda dengan sembahan mereka. Kok bisa-bisanya Tuhan yang mereka sembah itu mereka kemudian sebut dengan sebutan Tuhannya saudara kita Hindu. Makanya kacau. Mereka itu hilang jati diri. Ibaratkan pelangi itu adalah agama. Dia itu ingin menghilangkan satu warna pelangi sehingga nggak ada pelangi. Mereka yang membuat kacau dunia ini. Saya pikir. Ya. Ya cuma teruslah kamu jadi apologet yang jenius. Gue salut lah. Masya Allah. Baik bang. Supaya agama ini masing-masing punya Tuhan pada porsi yang masing-masing ya bang ya. Iyalah. Betul. Saya setuju banget tuh. Cobalah Islam saya Zuma ya, demi Tuhan, demi leluhur saya, anak saya laki-laki, yang namanya laki-laki di Bali itu adalah ahli waris ya, putra mahkota ya. Masuk Muslim setelah dia tamat, monggo, nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan buat saya. Tapi kalau mau masuk Kristen, wah jangan dulu, tak santet ya. Disantet. Selamat malam. Saya jujur. Ya, selamat malam. Bang Sair bentar ya. Bang Senandung dari Kristen, Bang Senandung. Ya, benar, Bang. Coba Ya, ditanya tuh. Laskar Pelangi sama Plukso dari Kristen apa Muslim? Alhamdulillah aku Muslim, Bang. Baik, Laskar Pelangi Muslim Kristen. Oh, nggak ada suara. Silakan Bang Senandung kalau mau bertanya silakan. Iya, itu judulnya itu. Itu Apa? Gimana itu topiknya itu? Terima jasa cukur. Cukur Madura kali. Ya emang kenapa dengan terima jasa cukur? Saya kan salon, Bang. Gini Bang ya. Si Juma masih berani nggak hatua sama kiamat? Boleh, bagus Beda, lagi. Udah turun deh lain berseser ke dia ya, nanti hatua kalian berdua ya. Oke, silakan suruh ke sini. Oke. Berkualitas lah, biar ada Ya, ilmunya kan. silakan ke sini. Suruh Tapi ke sini, ingat ya, suruh datang ke sini. Tapi ingat harus kapan ada waktunya? Coba kasih tahu sekarang kemana juga waktunya. bisa. Sekarang. Tapi ketika dia membahas Tapi kan belum tentang online. Kalau online nanti biar ketika saya kasih dia tahu ketika kapan dia kau membahas berani tentang jamnya. Al-Qur'an, dia harus menguasai disiplin ilmunya. Kau aja pun nggak tahu kau. Ya udahlah, kalau cuma kayak gitu. Pakai bahasa daerah kau ujungnya sama bu. Udahlah, kalau seperti itu sama halnya kau suruh saya diskusi dengan kambing. Kambingnya membahas kitab suci saya, bisa nyambung nggak? Domba, bukan kambing, domba. Yang paham Al-Quran itu ya mereka yang belajar dari kecil. Bukan kalian yang hanya modal terjemah. Langsung masuk mau membahas terjemahan. Mana bisa kalian? Al-Quran itu bukan Bible. Untuk membahas Al-Quran itu pertama harus bisa baca dulu. Baru tahu nahwu sarabnya, apa makna i'rab, apa tanda baca ini, mat-matnya segala macam. Harus paham. Ini membacanya nggak bisa tapi sok-sokan. Ibarat anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Pasiennya orang gila semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuma, kamu nggak level. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang. Beri saya lah nanya kepada dia. Iya. Ya masa tukang becak ngeritik pesawat gimana sih? Nyambung enggak? Ini ada si TBC mau naik nih, naikin jangan si TBC nih. Siapa TBC? Si Papa Kismin. Ngapain orang kayak gitu kotoran bernyawa dinaikin? Beri aku nanya umat Kristen Zuma. Ya, boleh, belum Bang, ada boleh. Nanti Kabur kita semua monitor. ya. Ketika naik Bang Syair kabur merekodnya naik. Iyalah. Karena ternyata betul. Saya juga baru ngeh. Rupa-rupanya memang betul. Saya baca kitabnya tadi. Waduh, ternyata memang Ya kan? dia make Tuhannya orang Hindu. Kan udah dari dulu saya tunjukkan itu Ahi.
Sang Yang Widi Wase itu. Memang Hindu pun jadi korban Kristen. Ya kan orang itu nggak berani ngomong, males ngomongnya. Walaupun Mick Jagger datang juga dia cuek, tapi kalau saya kan nggak cuek masalahnya. Orang Hindu itu cuek masalahnya. Kabur dia mereka. Aku mau tanyakan roh, apakah roh Yesus itu sama dengan roh binatang? Itu pertanyaan yang super gila itu. Waduh, larinya nanti ke pengkhotbah 3 ini. Di mute ada musik-musik. Jadi Kristen itu dimanapun dia itu nempel, di situ ada korban nanti. Nempel sama Yahudi Tuhannya berubah jadi Yahudi. Karena rohnya dia roh bunglon, jadi manusia. Iya betul. Jadi nempel Gitu sama ya? Hindu Tuhannya berubah jadi Sang Yang Widi, ya kan? Nempel sama orang Cina Tuhannya jadi Sun Gokong. Kan gitu, Bang? Iya. Nempel Mungkin sama ini Islam yang Tuhannya jadi diperhatikan di Allah. 1 Korintus ini coba kita dengar ya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oh, jadi memang dia paksakan menggunakan Tuhannya umat lain. Zuma. Iya, gimana Bang? Zuma, coba pelajari kisah perjanjian lama David dengan perjanjian baru Yesus. Itu kamu menang telak tuh. Telak pokoknya telak. Telak banget pokoknya. Perjanjian lama David yang membuat dengan Kristen dengan perjanjian baru Yesus. Coba itu kamu pelajari, telisik aja. Dia nggak bisa ngomong deh, nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Aduh, parah. Iya, betul. Udah saya turun dulu Zuma, kalau saya di sini. Oke bang, thank you Bang. Ya, makasih. Kejar terus Bang ya, supaya mengembalikan nama Tuhannya ya Bang. Ya. Oke, makasih Zuma. Oke, sip. Tambah lagi ini ancaman Kristen nih, Hindu. Aduh. Sama Islam belum kelar digugat sama Hindu. Nanti sama Buddha coba ditinggal tuh, yang apa? Yang tinggal di kalangan Buddha Tuhannya berubah jadi apa? Siddhartha Gautama aku rasa nanti dia. Parah. Naskah Muslim apa Kristen naskah? Ya, Assalamualaikum. Muslim apa Kristen Bang? Ini saya dulu penghujat semua agama. Gimana Bang? Saya penghujat semua agama. Ateis? Enggak, saya dari setan. Dulu dia penghujat, semua agama dihujat, sekarang udah bertobat. Begitu Bang? Dari mana? Iya. Sekarang bertobat jadi apa Bang? Islam lah, saya ketemu apologi Pak Ustadz Madu. Saya ngucapin Masya Allah. Alhamdulillah. Awalnya dulu agamanya apa Bang? Islam. Terus karena Dia pergaulan. Iya. Gue malah jadi pagan sih. Aduh, kenapa? Masih TBC anjing isi ganti ngaran belagu bolokos bolokon. Caranya halal itu. Dasar kafir isi ganti nama belagu sia bolokokok sia. Kau aja lah bapakmu itu. Bapakmu lah kau tanya, Bapak kenapa masih pagan? Bapakmu yang kau tanya. Bodoh jadi orang. Bapakmu dulu kau selamatkan, ajak bapakmu nyembah manusia. Manusia bodoh. Pakai nama kafir dia biar dinaikin. Memang dia kafir. Dasar si belagu sia bolokokok.
Bapakmu dulu kau selamatkan sana, kau datang sana, biar kau diruqyah sama bapakmu. Kau hina-hina Islam, bapakmu Islam. Memang kau itu anak durhaka, cocoknya kau jadi tai. Mamakmu masih Islam, bapakmu masih Islam, kau hina-hina Islam. Otakmu memang rusak. Orang gila. Orang gila, betul. Tolol. Rahim yang mengandung kau itu masih Islam. Kau hina-hina. Ini Pop, Pencari Muslim apa Kristen Pop? Pop. Pop. Wah, ada suara. Ini Bang Naskah masuk Islamnya kapan Bang Naskah? Pas baru 1 bulan saya melakukan kalimat syahadat, karena ketemu Ustadz Madu kayak terbuka gitu loh, hidayah dari Tuhan. Udah dapat sertifikat mualaf Bang? Biasanya di KTP Islam. Saya sudah tunjukkan. Gimana bro? Kapan ada waktumu? Dia belum online, nanti kalau online biar saya kasih tahu. Tentukan harinya, jamnya. Gimana bro host? Boleh sama saya tapi open cam, berani enggak? Ya tuh, udah langsung siapa lah wakili kalian? Siapa lah mau wakili? Ini kenapa lagi nih? Jemput bernyawa dinaikin. Sugi. Kian Santang, kenapa itu jemput bernyawa dinaikin? Nggak tahu siapa yang naikin. Kalau ditanya, Lo aja deh, lo aja sama saya sini open cam. Ya nggak perlu. Lo aja sama saya sini open cam silakan. Lo aja sama saya yuk. Kau adanya kupulo kok ya, kupulo ya. Kayak gitu dinaikin ngapa lah? Orang nggak punya jati diri kayak gini. Nggak perlu teriak-teriak. Kemampuanmu apa? Kemampuanmu apa? Udah, kapan lah kalian ada waktu? Tahu lah kapan ada waktu, nanti kasih tau aja waktumu. Hatu aja, tua sama saya akademis saja tunjukin datanya. Kabur lagi. Bom kabur lagi. Gini. Gak berani. Udah turunin Bang Kian Santang, orang nggak punya kemampuan. Nggak usah ngandalin orang lain. Siapa yang berani dengan saya? Open cam ayo. Kayak gitu dong. Ustaz Sugi nggak ngelihat tadi itu si Congor B2 naik kabur. Lihat. Kenapa kabur lagi? Nggak tahu. Iya. Katanya ini sekarang ini banyak yang menyerukan hapuskan debat agama katanya. Salah. Bukan debat agama yang harus dihapuskan. Bukan, tapi istilah-istilah agama lain yang ada di dalam agama lain yang harus dihapuskan. Misalnya di terjemahan Al-Quran ada kata dari bahasa Yunani Bible masuk ke dalam Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu yang hapus. Begitu juga di Bible istilah-istilah Al-Quran yang ada dalamnya juga hapus. Itu caranya untuk menghilangkan debat. Jadi Islam fokus Islam, Kristen fokus Kristen. Itu caranya. Bukan debat dihapuskan, tapi tetap aja istilah Al-Quran dipakai. Itu sama halnya kalian suruh kami diam, habis itu kalian tikam dari belakang. Gak boleh gitu. Kamu larang perdebatan, tapi istilah Al-Quran kalian pakai. Gak boleh. Boleh hapuskan perdebatan Islam Kristen, tapi dengan catatan terbitkan Bible baru yang tak ada lagi istilah Al-Quran di dalamnya. Itu baru tidak ada lagi debat lintas agama. Begitu. Jangan serukan, jangan lagi ada pemerintah hentikan debat agama. Gak bisa gitu. Karena kenapa? Agama di negara ini itu dilindungi. Warga negara punya hak untuk beragama dan menjalankan agamanya masing-masing. Perintah agama saya itu menyeru. Ada perintahnya berdebat dalam agama saya. Jadi masa perintah agama mau dilarang? Ya? Ada perintah dalam Islam itu. Menyeru, ada perintah. Jadi nggak bisa dihapus debat itu. Nggak bisa. Debat itu tetap ada, tapi dengan cara-cara yang sehat. Gitu loh. Cara-cara yang betul. Seperti itu adanya.
Nah, kalau misalnya mau dihapuskan diskusi lintas agama ini, boleh. Kami umat Islam, kami apologet Islam mendukung sepenuhnya. Hentikan debat. Tapi dengan catatan, kembalikan kemudian istilah Al-Quran yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Baru, itu betul. Tapi selama istilah Al-Quran ada di Bible, maka selama itu juga diskusi ini akan berlanjut. Debat ini akan tetap ada. Sama tadi contoh, saudara kita dari Hindu. Keberatan Tuhannya dicomot masuk ke dalam Bibelnya orang Kristen. Pasti marah lah. Masa Tuhannya orang disebut jadi daging? Tuhannya orang disebut sebagai anak domba? Enggak maulah dia. Maka dudukkan agama masing-masing pada porsi agama masing-masing. Jangan mengambil konsep agama orang masuk ke agama kita. Jangan. Seperti Roh Kudus. Cabut dari Bible. Jangan ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang membantu kalian besar kepala. Kata Roh Kudus ini yang buat kalian besar kepala. Kenapa? Kalau Roh Kudus dalam bahasa Yunani pneuma hagios, itu apa artinya? Hantu suci. Hantu suci. Jadi mau enggak kalian itu? Kami ini semua adalah orang yang kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu kata kalian sekarang ini. Sekarang bisa enggak kalian ganti? Kami semua adalah orang yang kesurupan, kemasukan. Apa? Hantu suci. Mau enggak? Enggak mau kan? Jadi kalian itu nebeng tenar dari Al-Quran. Paham itu, Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di original teks kitab kalian. Roh Kudus itu diambil dari kitab suci kami. Tidak ada debat lagi. Kalau kalian mengatakan pada diri kami orang Kristen ada hantu suci, ya malah kami tertawa. Silakan aja dengan hantu sucimu. Tapi giliran Anda mengatakan dalam diri kami ada Roh Kudus, sakit hati kami. Sakit. Karena Roh Kudus itu adalah milik kepunyaan kami, bukan punya kalian. Orang Kristen di dunia ini yang punya Roh Kudus hanya ada yang di Indonesia ini. Di Barat tak kenal apa itu Roh Kudus, tak kenal. Mereka hanya kenal apa? Pneuma hagios. Atau apa namanya istilahnya? Apa namanya? Holy Spirit. Holy Spirit. Itu yang kalian punya, Holy Spirit. Bukan atau Holy Ghost. Roh Kudus. Bukan kemudian Roh Kudus kalian punya.